Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung Arik Channel, dan yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, di sini Arik Channel masih tetap pembahasannya yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nggak usah lama-lama, ini berita terbarunya. Jadi buat teman-temanku semuanya, informasinya atau beritanya hanya Ketua Komisi 2 DPR RI respon terkait penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Jadi ini ya hal yang disampaikan oleh DPR RI. Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai habis biar teman-teman nanti tidak gagal paham. Jadi penundaan pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 akhirnya mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karyasuda. Setelah banyak desakan dari para CPNS dan P3K 2024, Rifki akhirnya menyampaikan sikapnya. Sesuai keputusan Raker, pemerintah menetapkan pengangkatan CPNS secara serentak pada Oktober 2025 dan P3K pada Maret 2026. Jadi Komisi 2 DPR RI memberi tanggapan ya atau memberi respon. Jadi teman-teman nanti biar tidak gagal paham, ikuti ini sampai habis. Karena kalau teman-teman itu mendapatkan informasi setengah-setengah, nanti teman-teman juga mendapatkan informasinya juga setengah-setengah. Seperti itu ya teman-teman. Terus jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 yang disepakati, Menpan RB Rini Widiatini telah menerbitkan surat resmi terkait penyusunan jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Dalam surat bernomor B1013M.SM.00/2025 dijelaskan bahwa jadwal pengangkatan telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk CPNS ya, untuk CPNS diangkat serentak per 1 Oktober 2025. Dan yang kedua itu untuk P3K itu diangkat serentak per 1 Maret 2026. Nah, di sini buat teman-teman tidak ada yang tanya ya, apa itu untuk P3K itu kan ada tahapan 1 dan tahapan 2 ya, atau gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, teman-teman itu apa ndak ada yang tanya untuk gelombang 2? Kalau gelombang 1 kan sudah pasti ya, sudah pasti karena sudah melaksanakan beberapa hal ya, seperti sudah tes kompetensi sudah pengisian DRH sudah. Nah, untuk yang gelombang 2 itu kan belum
apa-apa ya. Nah, di sini kan P3K diangkat serentak per 1 Maret 2026. Itu khusus untuk gelombang 1 atau untuk gelombang 2 juga. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman silahkan bertanya lewat komentar ya. Nanti saya kasih tahu jawabannya seperti itu. Untuk itu ya, keputusan ini diambil setelah rapat dengan pendapat atau RDP antara DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Maret 2025. Menpan RB juga mengungkapkan bahwa penataan pegawai non-ASN saat ini adalah kebijakan aritmasi terakhir pemerintah. Artinya, setelah ini tidak akan ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Selain itu, BKN diminta untuk tegas menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Nah, untuk teman-teman tadi kan sudah saya singgung ya. Untuk teman-teman itu loh ya, yang gelombang 2 atau kalau gelombang pertama kan sudah aman ya kan. Tapi kalau gelombang 2 itu gimana kan belum ada yang tahu juga. Nanti teman-teman silahkan bertanya lewat komentar ya. Tapi kalau sudah tahu jawabannya ndak usah bertanya di komentar lah. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman belum paham antara pengangkatan serentak ya, serentak 1 Maret 2026 itu untuk gelombang 1 saja atau untuk gelombang 2. BKN juga meminta untuk menyampaikan informasi ini kepada instansi pemerintah pusat dan daerah agar prosesnya berjalan lancar. Jadi untuk respon Ketua Komisi 2 DPR RI ya terkait penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 itu dimulai pernyataan resminya pada diposting di media sosial. Rifki mengaku memahami keresahan ya para CPNS dan P3K yang telah dinyatakan lulus seleksi. Betul lah, kalau seumpamanya diundur kan para yang sudah lulus kan resah ya kan. Resahnya kenapa? Banyak teman-teman itu yang sudah resign ya kan, memastikan pengangkatan P3K ini, tapi mereka juga kan tidak tahu ya kalau itu sudah diundur seperti itu. Nah, untuk respon Ketua Komisi 2 DPR RI terkait penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ini ya, simak dengan baik-baik buat teman-teman semuanya. Di sini ya, ia juga menjelaskan alasan dirinya baru merespon isu ini setelah beberapa waktu. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya mohon maaf karena
dalam beberapa minggu terakhir saya melaksanakan ibadah di kota Mekah dan kota Madinah untuk melaksanakan umroh. Karena itu, pada saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN, saya tidak hadir ya di tempat itu, ujarnya. Namun ya, setelah kembali dan mendapatkan banyak masukan, Rifki menyatakan telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait termasuk pejabat pemerintah. Ia menegaskan bahwa persoalan pengangkatan CPNS dan P3K itu termasuk migrasi honorer ke P3K adalah pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Menurutnya ya, sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 10 2023, pengangkatan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan setelah Desember 2024. Ya. Jadi Ketua Komisi 2 DPR RI itu menyatakan ya, menurutnya itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 ya, Undang-Undang ASN 2023 ya, 2023 itu pengangkatan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan setelah Desember 2024. Oleh karena itu ya, pemerintah dan DPR masih menerapkan kebijakan afirmasi agar para honorer dapat diangkat menjadi P3K sebelum tengah waktu tersebut. Jadi para pejabat atau pejabat tinggi ya itu masih mengolah ya, memperbarui semuanya ya. Meskipun keputusan ini masih menimbulkan kekecewaan bagi sebagian besar CPNS dan P3K 2025, Rifki meyakinkan bahwa aspirasi mereka tidak diabaikan. Jadi kan sebelum membuat itu ya, itu kan teman-teman kan sudah banyak yang demo ya, dari kota, provinsi, itu kan sudah banyak yang demo meminta penundaan itu ya. Tapi ini juga berharap agar pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam waktu dekat. Saya meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki empati yang sangat besar kepada rakyat, ujarnya. Saya juga meyakini bahwa pemerintah sedang berupaya menyelesaikan persoalan ini. Mari kita beri waktu, katanya. Tapi kita juga harus berdoa ya, teman-teman semuanya. Jangan lupa kita berdoa, kita meminta yang terbaik untuk penyelesaian semuanya. Kalau kita juga tidak berdoa, cuma menunggu, kita juga kan tidak tahu ya, teman-teman. Di akhir pernyataan, Rifki menyampaikan doa khusus dari Masjid Nabawi di Madinah. Berharap
agar segera ada solusi yang adil dan bijaksana bagi seluruh CPNS dan P3K. Jadi dari sini ya, dari sini itu teman-teman seharusnya bisa ambil segi positifnya ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, Ketua Komisi 2 DPR RI itu kan juga berdoa berharap masalah CPNS dan P3K ini cepat selesai. Di tempat yang baik ini di Masjid Nabawi di kota Madinah Al Munawwar, tempat di mana Rasulullah SAW berjuang dan mengakhiri hayatnya. Saya doakan di bulan Ramadan ini segera ada formula terbaik untuk ini semua tutupnya. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan kita juga bisa mendapatkan semuanya ya teman-teman. Jadi mari kita dukung upaya pemerintah. Tapi sebagian banyak yang mendukung, sebagian banyak yang tidak mendukung. Jadi untuk teman-teman semuanya, silahkan respon teman-teman, saya tunggu di kolom komentar ya. Respon teman-teman masalah informasi ini atau berita ini, menurut teman-teman gimana? Silahkan teman-teman respon di kolom komentar. Oke, begitu saja ya teman-teman semuanya informasi yang bisa disampaikan oleh Arik Channel sampai sini. Mudah-mudahan di video berikutnya Arik Channel bisa memberikan informasi terbaru seputar P3K buat teman-teman semuanya. Oke, Arik Channel undur diri. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam pejuang P3K.